Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo pastinya dalam tema kali ini terkait dengan perayaan Natal Okomene tahun 2024. Nah, kalau melihat dari persiapan ini sudah cukup banyak disiapkan gitu ya untuk puncak dari perayaan Natal tanggal 27 Desember nanti. Nah, kalau untuk persiapan-persiapan lain gitu agar nanti perayaan ini bisa berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar. Pastinya sudah ada persiapan yang dilakukan, bagaimana persiapan dari teman-teman, dari gereja dan lain sebagainya. Mungkin dari Pak Victor sendiri seperti apa gitu Pak? Kalau persiapan panitia, mungkin kami sudah mulai prosesnya sejak 2 bulan sampai 3 bulan ke belakang. Ya. Mempersiapkan untuk acara tanggal 27 ini. Dan sampai sejauh ini teman-teman panitia sudah bekerja sama dengan maksimal untuk mensukseskan acara ini. Termasuk agar acara ini juga bisa dinikmati. Bukan hanya oleh umat Kristen tapi juga oleh masyarakat ya. Oke, ini kan tinggal menghitung hari gitu ya. Mungkin selama persiapan, ternyata bukan dari awal Desember saja, tetapi 2 bulan terakhir memang sudah dipersiapkan. Ya. Adakah kendala-kendala mungkin yang dihadapi dari teman-teman atau mungkin dari teman-teman Kristiani yang mungkin agar nanti bisa berjalan dengan baik seperti itu? Sejauh ini mungkin kendalanya di waktu ya, waktu yang 2 bulan menurut kami cukup singkat untuk mempersiapkan acara puncak sebesar ini. Tapi koordinasi dari teman-teman dan ya perjuangan teman-teman juga cukup luar biasa hingga sampai pada titik ini tinggal menghitung hari acara ini sudah bisa siap untuk dikatakan sudah berapa persen ini untuk bisa kita laksanakan nanti di 27 Desember? Kalau sampai tanggal 25 ini sudah sampai 90% bahkan 90%. Sampai 90% artinya kita sudah siap gitu ya nanti bagaimana perayaan puncak yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan perayaan Natal Okomene tahun 2024 ini seperti apa sih agar ini bisa menjadi momentum juga untuk dapat membangun kepedulian sosial gitu. Kalau dari Pak Edward sendiri seperti apa nih Pak? Ya, jadi momen Natal itu sendiri sebenarnya kalau kita maknai di umat Kristen sendiri secara imannya, Yesus itu adalah wujud nyata dari kasih Allah, gitu. Kasih Tuhan itu sendiri Sang Pencipta. Karena pada kedatangan Yesuslah ada kepastian keselamatan, karena ketika manusia sudah berada dalam keberdosaannya, dia tidak layak lagi sebagai pewaris kehidupan yang kekal, tetapi dengan kedatangan Tuhan itu sendiri, maka kita diberikan anugerah ya, oleh karena kasih-Nya kita memperoleh kehidupan kekal itu. Itu yang diimani secara Kristiani. Jadi wujud kasih itu sendiri atas kehidupan manusia dan itulah yang seharusnya diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ketika kita bersama-sama di dalam dunia sosial, walau itu beragam, tapi kita harus menunjukkan bahwasanya kasih Tuhan itu kepada sesama. Walau berbeda, kita harus tunjukkan bahwa Tuhan kita sama. Ya, artinya ini menunjukkan bagaimana kebersamaan kita gitu ya sebagai masyarakat, walaupun berbeda tapi tetap sama dengan tujuan yang sama itu tadi. Nah, sebetulnya apa sih pesan moral gitu ya, atau mungkin pesan-pesan spiritual yang dapat dipetik dari perayaan Natal, khususnya di tahun 2024 ini, apakah ada hal yang berbeda gitu ya, mungkin dari segi tema dan lain sebagainya? Nah, kalau kita beranjak dari perbedaannya ya, dari tahun-tahun lalu, saya pikir dasar utamanya sama sih, kasih itu sendiri, kasih Tuhan itu. Nah, cuman lebih spesifiknya lagi ketika temanya. Ya, untuk tahun ini temanya itu dikatakan marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Ini bukan berarti kita hanya melihat tempat ya, melihat tempat, tapi kita harus melihat apa maknanya begitu. Bethlehem itu kan tempat lahirnya seorang raja juga yang dulunya terkenal yaitu Raja Daud, gitu ya, Raja Daud. Terus dia juga menjadi satu tempat yang dikenal yang subur.
ya tempat yang subur, bisa dibilang secara alamnya sendiri, tanahnya, airnya itu salah satu tempat yang subur gitu. Nah, terus disebutlah Bethlehem. Ya. Arti Bethlehem sendiri yaitu rumah roti, Ya. rumah daging, nah gitu. Jadi ketika dikatakan marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, ini mengajak kita dengan segera. Ya. Ya, segera untuk move on dari ya ketertinggalan kita mungkin untuk menuju Indonesia Emas Ya. tahun 2045 ya. Dan ini juga berbarengan dengan apa yang menjadi visi pada pemerintahan kita yang baru ini sendiri ya, masa-masa transisi ini. Prabowo bilang kita harus push itu Ya. masalah sumber daya manusia melalui gizinya sendiri, makanan yang sehat ya untuk generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, artinya memang ini sejalan gitu ya dengan apa yang Sejalan. dicita-citakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah untuk Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan tema yang diusung pada tahun ini. Nah, kalau kita bicara soal Natal nih, perayaan yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Kristiani. Ini seperti apa sih sebetulnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan khususnya di bulan-bulan seperti ini gitu ya, agar kita bisa lebih dekat lah. Mungkin dari Bang Victor seperti apa? Perayaan Natal bersama seperti ini juga menjadi ajang kedekatan, saya pikir begitu. Selain itu juga aksi sosial yang sudah dilakukan seperti yang tadi sudah diceritakan Pak Ketua juga dengan donor darah, ini juga menjadi salah satu sarana Ya. untuk mendekatkan. Dan kalau melihat secara geografis sendiri, persebaran gereja di Provinsi Bengkulu ini dari Bengkulu Selatan sampai ke Muko-Muko. Ya. Yang tentunya momen Natal ini menjadi momen pertemuan yang membahagiakan untuk umat Kristen seprovinsi Bengkulu dari Bengkulu Selatan sampai Muko-Muko. Oke, baik. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Brendo. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.